Katakan sebelah kiri kananmu, Bapa mengasihimu. Saudara, saya terus mengingatkan saudara semua di sini sebagai orang muda untuk terus menjadi pribadi yang benar di hadapan Bapa. Karena banyak ayat dalam Alkitab berkata, ketika di masa muda dia sudah mulai mengizinkan Bapa membentuk diri dia, maka sampai tua pun dia akan tetap menghasilkan buah, dan buahnya pun segar. Ada amin? Katakan sebelah kiri kananmu, jadi jangan sia-siakan masa mudamu. Omong kuat, jangan sia-siakan masa muda. Nanti sudah tua renta, sudah bongkok, baru mulai pergi menara doa, pergi ke kelompok doa, nanti baru bersaksi di situ ke anak muda. Jangan ke bayi, jangan ke nenek, setua begini baru ingat Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, jangan begitu. Sudah masih muda begini nih, jangan sampai sutua baru otak tonta buka. Kasih tahu sebelah kiri kanan, dari sekarang itu pakai otak. 1, 2, 3. Omong kuat. Dari sekarang itu mulai pakai, ya angka buang semua yang disebut dengan bodoh-bodoh itu angka buang. Karena kita tidak boleh melekat dengan namanya kebodohan dalam hati kita. Amin. Saudara perhatikan, saya terus bawa Anda ke dalam Yohanes pasal 4 yang berkata bahwa penyembah-penyembah itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan yang benar. Dengar ini baik, seorang penyembah yang benar bukan ketika yang menyembah dalam roh dan yang benar itu bukan soal ketika dia seperti saya terus mengatakan di sini, ketika dia lagi menyembah kemudian dia mengatakan dengan bahasa yang baru dan orang di sebelah tidak tahu. Saya ingin mengatakan ini buat teman-teman begini, berbahasa roh itu baik, tetapi untuk dua hal, membangun diri kamu pribadi dan membangun jemaat yang mendengarkan kamu, supaya ketika jemaat yang mendengarkan kamu tidak bingung dan berkata kepada kamu gila. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, oleh karena itu pakai otak. 1, 2, 3. Karena banyak orang berpikir ketika dia berbahasa roh lagi penyembahan, dia pikir dia penuhi dengan roh. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, orang yang dipenuhi oleh roh itu dilihat dari buah yang dia hasilkan dari hidupnya. 1, 2, 3. Orang yang dipenuhi oleh roh itu dilihat dari buah yang dihasilkan dalam hidupnya. 1, 2, 3. Bukan dari kata-kata baru yang dia ucapkan. Ada orang yang berbahasa-bahasa yang baru, tapi di pengkelakuan ke setan. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, percuma lu punya karunia roh, tapi lu pengkelakuan ke swangi. 1, 2, 3. Oleh karena itu Bapak bilang, sekarang telah tiba. Penyembah yang benar itu harus menyembah di dalam roh dan yang benar, teman-teman. Lihat, penyembah dulu yang diubahkan, baru dia tahu menyembah yang benar itu seperti apa. Penyembah dulu yang diubahkan. Makanya selalu saya bilang sama teman-teman di sini, penyembah yang benar adalah mereka yang mampu mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan sama Bapa. Sekali lagi, penyembah yang benar adalah mereka yang mampu mempersembahkan ini tubuh sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Jadi ketika Anda berkata haleluya Tuhan, dalam satu posisi ada ucapan syukur yang kau naikkan di hadapan Bapa, tetapi juga disertai dengan persembahan tubuhmu di hadapan Bapa yang kudus dan yang benar. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa engkau sungguh baik, tetapi dalam satu posisi tubuh yang tidak kudus, tubuh yang tidak berkenan di hadapan Bapa, sama saja bohong. Sudah tiba waktunya kita menyembah dengan benar, teman-teman. Setuju, katakan amin. Bukan soal lu harus angkat tangan, harus menyanyi lagu yang seperti di sini. Oh, kalau di gereja yang diam-diam itu bukan penyembahan. Bukan, Kak. Penyembahan yang benar itu, penyembah yang benar adalah mereka yang mampu mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Entah dia ada di dalam satu situasi ibadah yang kalem-kalem saja, atau satu ibadah yang ribut. Orang pikir yang ribut ini ada Tuhan, yang diam-diam ini tidak ada Tuhan. Coba lihat sebelah kiri kanan, masalahnya itu kau. 1, 2, 3. Katakan sebelah kiri kanan, yang masalah itu Anda punya pribadi, bukan bagaimana Anda beribadah, bukan bagaimana Anda mendesain ibadah yang indah, dengan lighting yang bagus, dengan sound yang indah, dengan suara yang bagus. Astaga, kasih tahu, pakai otak. Masalahnya itu adalah tubuh Anda. Setuju, katakan amin. Anda biar nyanyi,
santai saja. Ya, kita buka di sini, kita nyanyi. Ada buka di Mada Bakti, ada buka Kidung Jemaat, ada yang menyanyi lompat-lompat. Sekarang tergantung Anda pun tubuh ini lagi lompat-lompat, tapi hati ini ada bamaki ini pendeta. Ada yang buka pelan-pelan menyanyi, tapi dia syahdu sekali. Dia menikmati sekali. Kenapa? Dia ketemu Tuhan waktu itu di situ. Bukan masalah lagunya, kawan, tapi masalah kamu sudah sampai pada level yang diinginkan Bapa atau belum, yaitu menjadi penyembah yang benar, yaitu mereka yang mampu mempersembahkan tubuh mereka sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Bapa. Itu dulu yang harus Anda kerjakan. Bukan Anda sibuk pelayanan, sibuk membangun sesuatu tanda kutip supaya semua orang mengakui bahwa engkau ini anak Tuhan. Biasa tuh kalau anak Tuhan ini kan gayanya agak beda. Dulu lu nakal, sekarang lu pun gaya karena lu rajin persekutuan, lu rajin doa, beda, amin. Tidak ada yang salah, saya tidak bilang itu salah. Tapi kebanyakan orang hanya bertahan 6 bulan, paling lama 1 tahun. Kemudian goncangan datang, dia mulai error ulang. Bahkan 7 roh lebih jahat datang masuk di dia. Dia lebih setan daripada setan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, makanya santai bro, 1, 2, santai sih, 1, 2, 3. Ya, bukan berarti tidak boleh kudus, harus kudus. Tapi seperti Salomo bilang, ditulis dalam pengkhotbah, jangan terlalu saleh. Kenapa dia omong begitu, jangan terlalu saleh? Karena dia menemukan orang munafik semua dengan kesalehannya. Bisa nangkap sampai sini? Munafik dengan apa? Kesalehannya. Kelihatannya saleh, kelihatannya suci, kelihatannya kudus, kelihatannya melakukan firman Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, ternyata dia punya embel-embel yang lain. Dia punya tujuan yang lain. 1, 2, 3. Oleh karena itu Bapak bilang begini, sudah tiba waktunya. Sudah, dulu lu menyembah di gunung sana. Dulu lu pergi di sana lu sembah. Dulu lu bikin penyembahan sesuai dengan standar lu. Dulu lu bikin begini supaya orang tahu lu menyembah. Dulu lu bikin begini, lu bikin ini, bikin liturgi ini, bikin standarnya begini. Oh, kalau mau ibadahnya yang greget sekali, kan ada sampai di YouTube itu kan tulis, kalau mau ada namanya WL pembuka, kata-kata pembuka dari WL. Itu diajar loh. Kasih tahu sebelah kiri kanan, baik. Tapi kalau lu tidak dekat dengan Bapakmu, lu tidak akan tahu apa yang diinginkan oleh penciptamu. Sehingga kita hanya cuma sibuk dengan kita punya diri, dengan standarnya kita sendiri. Perhatikan ini baik. Sudah tiba waktunya engkau menyembah Dia dalam posisi yang benar, yaitu semua orang mampu mempersembahkan dia pun tubuh dulu sebagai satu persembahan apa? Yang hidup, yang kudus dan berkenan. Katakan, penyembah yang benar adalah mereka yang mampu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. 1, 2, 3. Omong kuat. Sonde hafal Roma 12 ayat 1. Memang dasar Kristen omong kosong semua. Ayo. Roma. Makanya pergi ke gereja itu otak dan hati jalan sama-sama. Hati menerima, otak terus berpikir, merenungkan toh. Jangan lupa otak ini jangan lihat perempuan satu, lihat laki-laki satu. Hati memang mau ketemu Tuhan mah, tapi otak ini juga berjalan. Terbalik tuh. Kasih tahu sebelah kiri kanan, makanya suruh baca Alkitab tuh baca. Supaya begini langsung di otak langsung penuh. 1, 2, 3, amin. Baca 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu apa saudara? Itulah ibadahmu yang sejati. Bukan soal pujian yang bagus. Itu bagian kecil saja. Kalau pujianmu bagus terlahir dari satu tubuh yang kudus, satu tubuh yang benar, satu tubuh yang hidup, gila. Anda bilang goncang sorga, benar-benar goncang sorga. Kenapa? Lu pun satu tubuh, lu persembahkan buat Bapak dengan satu standar yang Bapak punya. Itu dahsyat kakak. Bukan sesuai standarnya ketong. Karena kebanyakan orang Kristen mengaku bahwa saya sudah buat yang terbaik. Saya buat menurut pandangan saya, ini sudah baik. Belum tentu dengan pandangan Bapak.
Oleh karena itu dekat sama dia, supaya Anda tahu mana kehendak Bapa, mana yang tidak. Setuju, katakan amin. Ada amin? Yang kedua, saya ingatkan lagi, untuk bisa sampai pada satu posisi tubuh yang benar, tubuh yang kudus, tubuh yang hidup kakak, itu bukan satu soal hanya cuma Anda datang beribadah, langsung Anda memiliki satu tubuh yang berkenan, satu tubuh yang hidup, satu tubuh yang kudus. Tidak kakak. Anda harus ingat baik-baik, satu peristiwa satu Adam telah mengkamiri seluruh manusia yang hidup di bumi ini. Sehingga manusia harus berjuang kembali pada satu posisi yang sama seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Itulah ya tubuh yang hidup, tubuh yang kudus dan tubuh yang berkenan di hadapan Bapa. Yaitu tubuh seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tapi kan Adam sudah jatuh. Dan manusia harus berjuang. Dosa begitu menggeliat. Dan setiap kali lu lahir karena keinginan laki-laki dan perempuan, maka lu sudah dicap berdosa. Kemudian di dalam tubuh kita ini ada keinginan, namanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dialah yang berjuang di dalam diri kita ini, yang bekerja sama dengan si maut yang ada di luar tubuh ketong. Jadi iblis ini memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu keinginan. Makanya Yakobus berkata, sebab Bapa tidak mencobai siapapun juga. Sebab manusia dicobai oleh dirinya sendiri, yaitu keinginannya. Bisa nangkap sampai sini? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, katompun Bapa tidak pernah coba Anda, tapi Anda dicobai oleh diri Anda sendiri. 1, 2, 3. Ya iyalah, jangan bilang ini cobaan dari Tuhan. Proses hidup ya, ujian pasti ada. Tapi cobaan itu adalah godaan-godaan yang mulai terlahir dari mana? Dirimu sendiri. Jikalau keinginan itu dibuahi kata Alkitab, maka lahirlah dosa. Jikalau dosa itu dibiarkan menjadi matang, maka lahirlah kebinasaan. Anda lihat, dosa terlahir bukan karena setan datang ini, bukan karena keinginan lu. Setan, iblis, Lucifer itu, maut itu kakak, dia memanfaatkan apa yang ada pada diri kamu. Supaya apa? Terus terlahir yang namanya dosa. Ketika dosa itu terlahir dalam diri Anda, otomatis tubuh Anda ini tetap dalam posisi najis. Kalau tubuh Anda ini dalam posisi najis teman-teman, maka Anda tidak akan pernah mampu menjadi penyembah yang benar, yang mampu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Tidak bisa. Makanya apa yang harus lu buat? Berilah hidupmu untuk diproses oleh Bapa di sorga. Yang pertama, proses apa? Hati Anda. Kata Alkitab dalam Amsal pasal 4, hati itu adalah sumber kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, makanya jaga itu hati. Kalau Anda punya hati sudah penuh dengan sukacita, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera, sukacita, dan yang benar oleh Roh Kudus. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, kalau lu bilang lu percaya sama Dia, maka yang ada dalam diri kamu, yaitu di dalam hati kamu, itu penuh dengan damai sejahtera, itu penuh dengan sukacita, itu penuh dengan yang benar dari Dia oleh pimpinan Roh Kudus. Lihat baik-baik. Saya nangkap sampai sini teman-teman. Tetapi lihat, kalau kamu jauh dari Dia, Markus pasal 7 ayat 20, terus baca. Saya kasih ingat terus. Ini saya kasih ringkas ya. Kita mau masuk yang satu. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Yang masuk tidak menajiskan. Karena apa? Keluarnya di jamban, di WC, di toilet. Kasih tahu, yang masuk sudah menajiskan. Jadi makan apa saja boleh? Boleh. Tapi kamu harus bisa bedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Tidak semua makanan itu bermanfaat. Jadi jangan lu balalas di situ. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bertobat, pakai otak. 1, 2, 3. Kalau Anda pikir babi itu bermanfaat, makanlah sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kau lihat tidak bermanfaat, jangan lu makan. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Tergantung manfaatnya. 1, 2, 3. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Kalau babi bermanfaat, makan. Kalau cacing-cacing pita di dalam itu babi itu bermanfaat buat tubuhmu, makanlah sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dia tidak bermanfaat untuk tubuhmu, ya jangan makan. Saya punya adik angkat saya, orang Batak, ya, itu di Jakarta, Marga Nainggolan. Dia harus hidup itu dengan makan babi.
Jadi saya bilang, aduh ini bagaimana adik perempuan saya ini satu biji kurus kering gini. Dokter bilang hanya dengan satu-satunya makan babi. Makan daging babi supaya itu parasit itu makan dia punya penyakit yang ada. Sakit apa model begini kok obatnya daging babi? Enak dong dia makan daging babi untuk obat. Ada orang makan daging babi itu kolesterol tinggi kak. Tapi ini makan daging babi untuk supaya makan dia punya parasit dalam dia pun tubuh. Ada kok Kak Julius. Beta juga bingung nih, beta lupa itu sakit apa. Ya itu bermanfaat, berarti bermanfaat. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Kalau tidak bermanfaat jangan. Ya kalau ayam itu bermanfaat silakan. Tapi kalau kau rasa tidak bermanfaat, lu jangan bersosot. Amin. Kalau lu lihat daging sapi itu bermanfaat, makanlah sebanyak-banyaknya kalau bermanfaat. Kalau telur itu bermanfaat, makan sebanyak-banyaknya. Satu rak juga makan, tinggal besok lu bisul. Karena yang masuk itu tidak menajiskan. Tetapi ingat, yang bermanfaat dan tidak bermanfaat kalau soal makanan. Nanti kita bahas lanjut. Yang kedua, ayat 21. Sebab dari dalam, yaitu dari mana teman? Dari hati orang, timbul apa? Segala pikiran jahat. Timbul apa lagi? Percabulan, pencurian, pembunuhan, terus keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23. Timbul dari dalam dan apa? Dan menajiskan orang. Oleh karena itu, kenapa kita bilang sama teman-teman semua di sini, kalau you mau menjadi penyembah yang benar, yang lu bereskan terlebih dahulu adalah you pun hati. Tek, habis. Bereskan dulu semua ini yang jahat di dalam kitab hati ini, Kak. Saya kemarin ngajar di kelas apa itu Rabu atau Jumat. Saya bilang begini, kamu lihat, bukan di kelas pelajar. Apa yang menyebabkan Bapak kita itu murka dan menghabisi semua manusia itu dengan air bah? Yaitu hati yang melahirkan kejahatan. Kejadian pasal 6. Ketika Bapak melihat hati manusia hanya melahirkan kecenderungan hatinya, hanya melahirkan kejahatan-kejahatan dan menyakiti hati Bapak, maka di situ dia berkata, maka menyesallah Bapak karena telah menciptakan manusia. Lihat, hati ini membuat Bapak kesal. Dan itu sangat memilukan hati dia, kata Alkitab. Saudara perhatikan baik-baik. Hati Anda itu penting buat Bapak. Karena dari hati Anda ini akan menguduskan Anda atau menajiskan Anda. Tergantung apa dan siapa yang ada di dalam hati Anda. Katakan sebelah kiri kananmu. Apa yang di dalam hati, itu yang membuat Anda bisa dikuduskan atau bisa dinajiskan. 1, 2, 3. Kalau yang di dalam hati Anda itu adalah Dia yang kudus dan yang benar, sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber yang benar, dan Dia adalah benar itu sendiri, teman, maka pasti menguduskan kamu. Tapi kalau yang ada semua kesetan begini, teman, pikiran jahat, iri hati, dengki, marah, cemburu, apalagi persinahan, percabulan, perselisihan, pertengkaran, kebodohan, astaga, kasih tahu sebelah kiri kananmu, itulah yang menajiskan kita. 1, 2, 3. Oleh karena itu bereskan apa duluan? Kasih tahu, hati dulu baru pelayanan. 1, 2, 3. Bukan hati lagi kurang beres mau pergi pelayanan, putar balik. Nanti ujung-ujung itu Bapak baru akan apa? Berterus terang sama Anda. Kok kenapa bukan sekarang-sekarang dia berterus terang? Tidak. Dia ingin otak lu jalan. Dia ingin akal budimu jalan. Makanya ada Alkitab berkata, berubahlah dengan pembaruan akal budimu. Otak lu tuh lu pakai. Bahwa lu harus sadar cepat. Bahwa yang lu lakukan itu salah. Duluan ini, baru lakukan itu. Bukan yang itu baru lu bilang gini, Tuhan tuh mengerti, Allah peduli. Dia tahu beta punya hati. Ya lu punya hati mau begitu makanya dia tahu. Dan lu sudah layak. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Lebih baik bertobat sudah ya. Jangan omong pelayan Tuhan di sini. Jadi Kak Fika tuh sudah melayani. Melayani itu wajib Pak. Itu panggilan hidup. Tapi lu harus tahu siapa yang lu layani. Kalau yang kamu layani dia yang adalah kudus dan benar, maka jadilah kudus dan benar. Setuju katakan amin. Ikutlah standarnya. Setuju katakan amin. Oh Kak Fik, saya ini hanya jemaat biasa. Saya hanya datang ke gereja, datang persekutuan, saya pulang. Kau juga pelayan. Kau datang beri, kau pun diri di sini juga melayani.
Kan mempersembahkan tubuh. Bukan tugasnya seorang pendeta, hamba Tuhan atau imam, bukan Kak. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Kalau lu datang, lu hanya memberi atau tolong orang, itu sudah melayani. Bukan harus jadi pendeta dulu toh. Setuju, katakan amin. Sudah siap memiliki tubuh yang benar. Mulai dari mana dulu? Robek ini hati. Angkat semua yang tidak benar. Keluarkan. Jangan kalau kau jatuh cinta bilang begini, lu tidak percaya beta cinta lu kok. Robek ini beta pun dada ini. Yang katong lihat ini hanya sepotong begini, ini empedu ini dalam sini nih. Bukan itu ada love di sini keluar dudak-dudak begini. Aduh, yang perempuan juga mau percaya-percaya saja. Ya toh, kadang-kadang yang cewek saya ulang-ulang di sini, jangan sampai tertipu. Sudah minta putus tapi dia bilang saya sayat-sayat, saya punya ini. Setan di situ. Saya gantung diri ya, saya buang diri ya, buang. Jangan lu kayak rasa bersalah, jangan, sudah keton dua ini, tidak buat apa. Akhirnya lu lanjut lagi tapi dengan siksaan batin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, bertobat. Oke, ada amin? Anda bisa nangkap sampai di sini. Jadi dari kronologis ini semua teman, maka semuanya dimulai lagi dengan hati yang bersih. Maka izinkanlah Bapa memproses hati kamu. Setuju, katakan amin. Proses itu banyak Kak, ada dua. Internal dan eksternal. Internalnya begini, Anda membuat diri Anda tersiksa. Salibkanlah dirimu. Pikulah salib, itu siksa diri Pak. Ini saya omong yang agak kasar. Menyiksa diri. Contoh, dulu lu tidak suka baca Alkitab, tapi sekarang lu harus menyiksa lu sendiri, paksa lu sendiri untuk baca Alkitab. Mau mengerti atau tidak mengerti, mau mengantuk atau tidak mengantuk. Sampai bilangan ini apa nih, nun, binun, ini bin. Aduh Tuhan tolong, ini apa ya Tuhan. Harus baca sampai selesai. Amin. Bukan lagi Mazmur, Tuhan tidak tahu habis-habis. 119, kok belum tahu habis. Aduh ini kata pusing. Akhirnya mengantuk. Harus paksa diri. Itu internal Kak. Anda memproses diri Anda sendiri. Supaya apa yang tidak baik itu dipotong. Anda, itu proses internal. Berarti itu butuh apa? Namanya komitmen. Ada amin? Jadi proses itu ada proses internal, yaitu diri kamu sendiri. Berkomitmen dengan dirimu. Dengan apa yang sudah kamu putuskan dalam dirimu. Saya harus ibadah. Setiap hari A di GBI Kupang Baru misalnya. Saya harus pergi. Orang belum datang, itu gereja belum buka, lu sudah depan pintu. Itu komitmen Pak. Ada amin? Ya toh? Saya harus pergi ke gereja, di gereja katedral itu, pokoknya sebelum gereja betul-betul ramai beta sudah ada. Ya, bila perlu beta sudah doa di situ kalau duluan. Itu komitmen, itu namanya siksa. Kasih sebelah kiri kananmu, menyiksa dirimu. Bukan menyiksa diri untuk yang tidak baik Kak. Karena menyiksa diri itu ada dua kan, ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu begini. Lu putus kemudian lu gores-gores lu. Itu menyiksa diri yang tidak baik. Kemudian lu mulai gantung diri, mulai ini. Supra nonton tuh itu perempuan yang video call dan dia pembayar tua. Kemudian ikat ini. Hai, saya rasa dia salah lah dia. Ikat, salah dia pencara ikat. Bukan pakai ini, dia pakai kabel yang lu jatuh langsung itu kabel putus. Jadi biar terasa dia hanya omong kosong. Itu namanya siksa diri. Kemudian lu mulai duduk-duduk di bawah pohon, mulai omong-omong sendiri dan pohon pisang dong. Ada orang yang begitu, terlalu stres tuh kawan. Woi, aneh-aneh saya kakak pergi di danau di Tuadale sana. Kemudian dia mulai mancing. Kau bilang sudah apa banyak? Sudah, dia berada full, padahal kosong nih. Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Kadang-kadang Anda sadar Anda tuh lagi gila. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Internal itu penting, komitmen itu penting tidak? Jadi proses hati Anda dengan internal kamu, dengan diri kamu. Kalau suka maki harus stop. Kalau suka bohong harus stop. Kalau suka onani masturbasi harus stop. Itu menyiksa diri, betul. Kalau suka nonton film porno tapi seorang pelayan harus stop. Semua harus stop. Ini sudah terbiasa Kak. Betul gelisah sekali. Coba lihat sebelah kiri kanan. Bertobat. Saya lihat lu mata nih bahaya. Coba lihat sebelah kiri kanan. Tapi mau melayani, yes. Tapi ini mata ini. Iya, itu namanya proses internal. Ada proses eksternal, itu luar biasa.
Bapak biasa pakainya papa, mama. Datang persekutuan lu nih, bilang berdoa tiap hari nih. Munafik. Kau tahu suruh lu lah, sudah pernah datang. Kau tahu suruh lu sudah pernah iya. Lu sengaja masuk di dalam kamar kalau mulai menyanyi-nyanyi omong kosong. Putar balik. Ada proses, ada Kak. Ada proses lewat teman yang paling lu sayang. Sahabat bagi kepompong. Weh sadis, dia sangat mengecewakan lu. Hati tersayat-sayat dan sakit tidak? Sakit, itu proses Kak. Ada proses lewat kekasih hati. Seperti kata Alkitab, engkau dipisahkan sesaat supaya engkau dapat memiliki dia selamanya. Ayatnya di mana Kak? Filemon 1. Nanti cari sendiri, karena Filemon cuma satu pasal Kak. Jadi tak usah cari ayat lain, cari Filemon 1. Engkau dipisahkan sesaat, jadi yang LDR itu dipisahkan sesaat untuk dapat memiliki selamanya. Najis. Jadi kalau kamu dipisahkan, pacarmu itu memang terlalu begitu, lagi jalan sama-sama tetapi tiba-tiba dia selingkuh, tiba-tiba dia bermain dua kaki di belakang Kak Awi. Sakitnya itu di mana? Di sini sampai belakang, oke? Coba lihat sebelah kiri kananmu, hati-hati. Kalau kamu lihat dengan cara pandangmu, engkau akan sakit hati. Tapi kalau kau lihat dengan cara pandangnya Bapa, dia sedang memisahkan kamu. Kalau kata kudus artinya apa? Terpisah. Jadi kalau dia sedang memisahkan kamu, artinya dia sedang menguduskan kamu. Jangan stres. Itu artinya faktor eksternal. Jadi mulailah pulang rumah, perbaiki diri. Untuk lu bisa jadi penyembah atau pelayan Bapa atau orang Kristen yang benar. Lu harus bisa mampu mempersembahkan lu pun tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan sama Bapa. Prosesnya lewat hati. Hati harus memiliki damai sejahtera, sukacita yang benar oleh Roh Kudus. Harus. Bukan hati yang penuh dengan Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Tidak boleh. Karena itu akan menajiskan kamu. Supaya hati ini tidak ada lagi seperti Markus pasal 7, maka engkau harus mengizinkan dia memproses hidup kamu. Satu, internal kamu harus berkomitmen dengan diri kamu. Dua, kamu harus mengizinkan yang eksternal itu menguji Anda, memproses hati Anda. Sudah percaya orang, dia tusuk lu dari belakang. Sudah sama-sama berjalan, dia sepak lu. Wah, banyak Kak. Ternyata itu semua adalah proses supaya hatimu tetap ada dalam posisi yang benar. Ada amin teman? Yang ketiga, sudah tangkap ya? Ini satu, sudah dua, sekarang tiga. Setelah kamu punya hati sudah beres ini, dan kamu ada di posisi dikuduskan, memiliki hidup dan benar, tubuh kamu sudah oke. Artinya benar. Sekarang saya tanya Anda, ini tubuh yang tidak benar, sekarang jadi tubuh yang benar. Dan ketika menyembah, kau juga mempersembahkan kau pun tubuh. Lihat baik-baik, Anda masih hidup berjalan di bumi Kak, dan masih tinggal dalam satu tubuh daging yang sewaktu-waktu keinginan itu masih bergejolak dalam Anda pun hati, Anda pun diri. Bagaimana caranya untuk bisa meminimalisir atau bisa menahan atau bisa mencegah supaya engkau tetap ada di posisi tubuh yang benar terus sampai pada final titik di mana Dia yang kudus berkata, sekarang pulang, sudah selesai. Sekarang lu memiliki tubuh yang benar, lu harus berjuang menjaga ini tubuh sampai di posisi selamat di depan sana. Sekarang harus apa yang Anda lakukan? Minggu lalu Anda belajar Yatius 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Jangan kamu khawatir, kan dia bilang, jangan kamu gelisah, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang, supaya kamu bisa apa kawan? Baca Alkitab toh. Buka 1 Petrus 4 ayat 7. Cepat. Ada yang sulapar, dia bunyi perut sampai di sini nih. Siapa pun perut dia bunyi itu? Tolong angkat tangan. Kireng. Tidak salah Kak. 2, 3. Bisa nangkap sampai sini? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Anda kalau baca di Matius pasal 24 tentang akhir zaman, Anda itu akan melihat semua kronologis. Janganlah kamu disesatkan dengan berbagai macam hal. Kalau kami dalam doa Sabat kemarin hari Sabtu,
Di situ Bapak terus bicara kepada kami tentang Matius pasal 24 tadi. Ayat 1 dan ayat 2 itu begitu penting. Jangan sampai kita disesatkan oleh banyak penyesatan. Banyak penyesatan itu banyak, Kak. Bukannya soal pengajaran kiri kanan, Kak. Tapi penyesatan itu lewat satu, art and entertainment. Lewat dunia hiburan. Anda bisa tersesat? Bisa. Lewat dunia business and marketplace. Anda bisa tersesat? Bisa. Lewat dunia church and religion. Lewat dunia pelayanan pun Anda bisa tersesat. Karena ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Kelihatannya rohani tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati. Dari buahnya lah engkau akan tahu orang ini berasal daripada Bapa atau bukan. Dari dunia digital dan teknologi Anda bisa disesatkan? Bisa. Banyak anak-anak dari zaman sekarang, kamu lihat tadi seperti kakak Astuti tadi bilang, itu seorang advokat, dia pengacara. Dia sementara tangani ini kasus pemerkosaan ini di bawah usia dini. Gila. Akibat dari apa, teman? Akibat dari sosial media. Apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat. Sekalipun orang tuanya ketika memperkosa seorang anak kemudian disuruh nonton, kemudian disuruh lihat orang kencing itu, perempuan kencing atau laki-laki kencing itu adalah satu tindakan untuk kamu bisa masuk surga. Itu doktrin seperti apa? Gila kan? Akibat dari apa? Media sosial, Kak. Digital dan teknologi bisa menyesatkan kamu? Bisa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, Kakak. Maka maut memakai segala perihal termasuk education atau pendidikan. Ada orang yang begitu pintar dan akhirnya dia bisa merakit bom. Dan bom itu untuk dia bisa bunuh diri. Pi bom gereja, pi bom masjid, pi bom mana-mana. Bisa nakal sampai sini? Hati-hati. Anda bisa disesatkan dengan apa? Family, keluarga, bisa. Iblis masuk di keluarga, keluarga berantakan semua, orang bisa hancur semua, bisa. Berapa banyak anak-anak yang keluarganya itu broken home. Dan akhirnya itu mereka mencari kesenangan dan perlindungan lewat apa? Drugs. Lewat pelacuran. Lewat semua hal yang tidak benar. Baik kalau kamu anak broken home, tapi Anda punya tempat di persekutuan. Anda paling tidak sedikit diselamatkan. Ada yang kosong itu terisi. Ada amin. Ada lewat government and politik. Lewat pemerintahan, lewat politik. Semua politik abu-abu. Kelihatannya baik ketika ada mau pemilihan umum. Nah, kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jadi kalau orang datang, terima saja. Apalagi kalau dia pakai amplop-amplop, ambil sah. Uang datang gratis. Amin. Tapi kalau siapa yang datang, kamu lihat dia punya track recordnya bagus. Mau dia pakai uang atau tidak pakai uang, Kakak, dukung dia. Karena dia bisa tolong banyak orang. Bukan tolong elu, tapi bisa tolong banyak orang. Jadi jangan sampai kita disesatkan. Segala sesuatu itu sudah dekat. Kuasai ini diri. Bagaimana bisa menguasai diri? Berdoa. Bagaimana bisa menguasai diri? Tadi Anda bilang harus menaklukkan ini hati baru bisa menguasai diri. Supaya bisa berdoa. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, berdoa dulu. Setelah berdoa, apa yang harus Anda buat? Mazmur pasal 119. Sekali lagi, sedikit lagi ya. Anda punya perut berbunyi ini bikin saya tidak konsentrasi. Siapa punya perut bunyi sekali? Dia sengaja disimpan sekali dalam hatinya. Mazmur 119. Berdoa. Bagaimana Anda mempertahankan tubuh Anda itu supaya tetap kudus, berkenan dan hidup? Harus apa, Kakak? Berdoa. Yang kedua, dengan cara apa? Ayat yang ke-9. Kita baca ayat 8 dan 9. 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan? Dengan menjaganya sesuai dengan apa, Kakak? Dengan firman-Nya. Kenapa, Kakak? Mari buka Ibrani. Saya cepat saja ya, Kakak. Minggu depan baru kita bahas full tentang ayat ini. Ibrani pasal 4 ayat 12. Kenapa Anda harus menjaga diri Anda dengan firman-Nya? Anda menjaga tubuh Anda supaya tetap bersih, tetap kudus, hidup dan berkenan. Anda lihat Ibrani pasal 4 ayat 12. 2, 3. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan
sangat amat penting teman-teman semua belajar baca Alkitab. Firman ini kan word, artinya perkataan. Sekarang perkataan itu telah diucapkan, didengar oleh murid-murid sebagai sebuah pewahyuan dan ilham, ditulis dalam sebuah tulisan. Tulisan ini sekarang diwariskan kepada Anda dan saya. Baca, setuju katakan amin. Jangan petengah, baca yang lain itu kopung, sampai kopung status semua itu bacaan habis. Baca ini Alkitab supaya statusnya status Alkitab. Kelihatan rohani, ya farek toh. Memang itulah hidup Anda, setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, untuk bisa mempertahankan hidupmu tetap benar, berdoa dan baca Alkitab dulu. 1, 2, 3. Mari tundukkan kepala.